teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan info bagaimana cara mengatasi kartu ATM tertelan dan penyebab-penyebabnya yang membuat kartu ATM kita bisa tertelan. Oke, kamu simak videonya sampai habis ya, dan lakukan antisipasi untuk sampai habis supaya apabila terjadi hal ini kepada kamu mengetahui jalan keluarnya ya. Kartu ATM yang tertelan ini sebetulnya terkadang bisa terjadi kepada siapapun ya, dan memang banyak juga yang mengalami hal-hal tersebut. Ketika kita mengalami kartu ATM tertelan, pastinya akan membuat kita sangat pusing ya, sangat menyakitkan tentunya kan, dan membuat kita khawatir setengah mati. Oke, apabila kamu mengalami kejadian seperti ini, kamu perlu ikuti langkah antisipasi agar saldo yang ada di rekening kamu itu bisa aman tanpa berkurang sepeser pun. Sebelum memasuki solusinya, saya akan infokan penyebab-penyebab yang membuat kartu ATM kita bisa tertelan. Yang pertama adalah kamu terlalu banyak salah input PIN. Seperti yang kita tahu, kalau kita salah menginput PIN sebanyak 3 kali berturut-turut, maka ATM kita akan terblokir secara otomatis. Itu merupakan hal yang lumrah terjadi atau biasa terjadi. Nah, lebih biasa lagi kalau misalnya ketika kita salah menginput PIN dan terblokir, maka kartu ATM kita akan keluar dengan sendirinya. Tetapi ada kalanya ketika mesin ATM sedang bermasalah, ya, maka ATM kita akan tertelan di dalamnya karena mesin ATM menahan kartu ATM kita. Jika kamu sudah menunggu di depan mesin ATM untuk waktu yang lama dan memencet cancel, tetapi kartu kamu tidak bisa keluar-keluar juga, maka dipastikan kartu ATM kamu sudah tertelan ke dalam mesin. 2. Listrik mati atau padam. Ya. Namanya juga mesin ATM. Mesin ATM kan bergerak menggunakan listrik juga kan. Apabila listrik di tempat mesin ATM itu mati, maka otomatis mesin ATM itu juga mati. Listrik yang mati tiba-tiba akan membuat kartu ATM kita juga tertahan di dalamnya alias tersangkut di dalamnya dan tidak bisa dikeluarkan. Bila listriknya mati dalam waktu yang sebentar, itu masih tidak bermasalah karena mesin biasanya akan kembali reboot dan kita bisa mengeluarkan kartu ATM dari dalam mesin. Tetapi bila mesin ATM itu mati untuk jangka waktu yang lama, kita juga tidak mungkin menunggu sampai mesin itu mengeluarkan ATM kita karena memang sudah nyangkut di dalamnya. Yang ketiga, mesin rusak ataupun error. Namanya juga mesin, dia bergerak terus-menerus ya, pasti suatu saat juga akan mengalami kerusakan. Karena yang menggunakan mesin ATM itu juga bukan cuma kita sendiri aja atau beberapa orang, tapi kan banyak juga orang-orang ataupun nasabah dari suatu bank yang menggunakan mesin ATM tersebut. Jadi apabila mesinnya itu rusak ataupun error, maka mesin itu akan menelan kartu ATM yang kita punya. Tidak semua ATM yang error ataupun bermasalah akan menelan kartu ATM kita. Terkadang mesin juga akan mengeluarkan kartu ATM kita. Tetapi sebagai langkah antisipasi terhadap masalah tersebut, kita harus mengecek kondisi ATM sebelum digunakan. Pastikan bisa dijalankan dengan normal dan mesin memang terawat dengan baik. Kamu bisa lihat pada bagian papan dan lubang tempat memasukkan kartunya. Oke, jika terdapat benda-benda yang mencurigakan juga, kamu lebih baik tinggalkan mesin itu dan menggunakan mesin ATM yang lain. 4. Mesin dipasang jebakan oleh penipu ya, supaya kartu ATM kita tertelan di mesin itu. Nah, penjahat sekarang itu banyak sekali di mana-mana ya. Jadi di area ATM ini juga banyak ya yang menggunakan modus-modus penipuan. Oke. Nah, mereka memasang benang ataupun korek api ataupun hal-hal lainnya yang bisa membuat
kartu ATM kita itu ketika sudah masuk tidak bisa dikeluarkan. Jadi kita akan mengira kartu kita itu tertelan gitu. Padahal ketika kita meninggalkan mesin ATM tersebut, maka para penjahat itu akan mengambil kartu ATM kita. Sebelum kamu menggunakan mesin ATM, usahakan kamu mengecek terlebih dahulu kondisi mesin. Ya, tidak ada benda asing yang mencurigakan. Salah satu cara amannya, pilihlah ATM yang berlokasi di tempat ramai atau di tempat, misalnya kamu masuknya Bank BRI ya, kamu pergi ke ATM di tempat kantor bank kamu itu berada, karena biasanya mesin ATM seperti itu dijaga oleh security yang udah ditugaskan dari bank ya. 5 penyebab kartu ATM tertelan adalah kartu ATM tidak langsung diambil pada saat kartu ATM keluar. Biasanya kita terkadang lupa ya, ketika kita melakukan penarikan tunai, kita menarik uang, apalagi kalau uangnya dalam jumlah besar, terus kita habis itu sibuk menghitung uangnya, kita lantas lupa untuk mengambil kartu ATM yang sudah keluar dari lubang. Apabila kita tidak segera mengambilnya, maka kartu ATM akan otomatis tertelan kembali ke dalam mesin ATM. Bab yang keenam adalah kartu ATM bermasalah. Kartu ATM bermasalah di sini seperti kartu ATM-nya rusak, retak, ataupun melengkung, sehingga menyebabkan kartu ATM mudah untuk masuk tapi sulit untuk keluar. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Jadi meskipun ketika kamu terkena jebakan dari penjahat pun ataupun penipu yang ada di area ATM, kamu bisa menyelamatkan isi-isi dari ATM kamu itu ya, isi rekening kamu aman, tidak berkurang sepeser pun. Oke, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tenang ya, sabar, jangan panik, kamu harus konsentrasi. Oke, supaya apabila ada yang menawarkan bantuan kepada kamu, kamu itu tidak kalap gitu. Jadi kamu bisa berpikir dengan jernih. Ya, jangan pernah memberitahukan PIN kamu kepada siapapun, ataupun kamu sambil menekan gitu nomor PIN gitu kan. Nah, jangan pernah lakukan hal itu karena sangat berbahaya sekali. Segera hubungi call center dari bank yang ATM kamu itu tertelan. Misalnya ATM kamu yang tertelan itu adalah Bank BCA. Ya, kamu hubungi halo BCA, call center halo BCA ya. Terus kamu hubungi, kamu ceritakan ya kronologi kejadian ATM kamu tertelan, kamu kasih tahu lokasi tempat tertelannya ATM kamu. Oke? Terus hari, tanggal, waktu kejadian ATM kamu itu tertelan ya. Ini kamu harus ingat loh ya. Nomor rekening beserta saldo terakhir kamu kepada pihak bank. Ya, biasanya mereka akan menanyakan hal ini gitu. Yang penting tetap jangan pernah memberitahukan PIN kepada siapapun, karena call center juga tidak akan bertanya mengenai PIN ya. PIN daripada nasabahnya. Lalu kamu infokan untuk melakukan pemblokiran kepada kartu ATM kamu supaya tidak dapat digunakan oleh siapapun ya, supaya dana yang kamu miliki itu aman. Oke, kamu harus ingat itu ya. Jika saldo kamu berkurang atau hilang sebelum kamu meminta pemblokiran kepada pihak bank, itu semua adalah tanggung jawab dari nasabah. Tapi apabila saldo kamu berkurang ketika kamu setelah melakukan pemblokiran, maka kita bisa meminta pertanggungjawaban dari pihak bank. Oke, setelah kamu sudah menelepon pemblokiran tersebut, kamu usahakan pergi ke kantor cabang bank ya, keesokan harinya. Kalau misalnya kejadiannya misalnya malam ya, kamu pergi ke kantor bank terdekat keesokan harinya untuk meminta ATM yang baru, pergantian ATM yang baru ya. Jangan lupa kamu
kartu ATM yang terblokir itu, buku tabungan, dan KTP juga. Ya, kamu ceritakan kronologinya ke CS. Oke. Itulah dia teman-teman, cara mengatasi ATM tertelan dan juga penyebab-penyebabnya. Semoga apabila kamu di kemudian hari mengalami kejadian hal seperti ini, kamu sudah mengetahui langkah-langkah yang harus kamu lakukan supaya saldo yang ada di rekening kamu itu aman dan tidak dikuras oleh para penipu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kamu semakin sehat. Sampai jumpa.